Tak pate kompak masih. Salam itu ada 3, Bapak dan Ibu ya. Salam itu ada 3. Yang pertama salam wajib dijawab. Yang menguluk salam ini sunnah hukumnya. Yang menjawab itu wajib. Ini salam yang barusan saya sampaikan. Ada salam yang kedua tidak boleh dijawab. Kok bisa salam tidak boleh dijawab? Salam ketika kita berjamaah. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh dijawab itu. Tidak usah. Ya. Ada lagi salam yang tidak mau kita mendengarkan jawabannya. Tidak mau kita mendengarkan jawabannya. Tapi kita salam. Sunnah Rasul. Ketika kita melewati kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita tidak mau pasti ada jawaban di situ. Kalau pas ada jawaban. Waalaikumsalam. Wah pasti lari itu ya. Saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang baru saja keluar. Yang saya hormati Bapak Babinsa, ini Babinsa Sumber Kolak, tapi warga saya di Curah Ceru. Saya Pak RW-nya di sana. Jadi ini Babinsanya di sini, tapi warga saya di Curah Ceru. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtipmas, juga Bapak Kepala Dusun, alhamdulillah, Bapak Ketua RT dan Ketua Panitia serta pengurus yang lain, adik-adik tercinta, pencinta sholawat, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga pemukiman Perum Puri Pratama Sumber Kolak, Kecamatan Penarukan, yang kesemuanya sangat saya banggakan. Sebelum saya memberikan tausiah, tidak salah kalau kita membandingkan, karena ini sudah habis kan. Tapi yang sudah habis ini sebelah selatan ya. Yang utara masih ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu kira-kira kenal enggak dengan yang namanya Abdul Uzza? Abdul Uzza kenal? Enggak kenal ya. Karena nama terkenalnya itu adalah Abu Lahab. Kalau Abu Lahab, selalu saya baca itu Pak Ustadz. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal fi jidha hablum. Alhamdulillah, udah hafal semua. Tadi An-Naba saja hafal kok, apalagi Al-Lahab yang cuma berapa ayat itu ya. Alhamdulillah. Abdul Uzza ya, yang nama kerennya itu adalah Abu Lahab, itu juga bermaulid, juga
bermaulid, dan maulidnya Abu Lahab ini luar biasa. Ya. Ketika mendengar keponakannya yang bernama Muhammad lahir, Abu Lahab berbahagia, berbangga, senang sekali. Kemudian budak yang menyampaikan informasi itu langsung dibebaskan yang bernama Suwaibah. Betul apa betul? Suwaibah itu budaknya. Dulu harga budak itu 30 juta, Pak. Ya. Jadi kalau ada bermaulid di sini, ini iuran ya, Pak. Yang iurannya 10.000 itu berarti levelnya di bawah Abu Lahab berarti. Abu Lahab 30 juta. Dan hadiahnya apa? Ketika adiknya bermimpi, ya, Abu Lahab sudah meninggal, adiknya bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, Sayyiduna Abbas. Ini adiknya Abu Lahab. Bermimpi bertemu dengan kakaknya. Ternyata sang kakak itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, apakah engkau terus-menerus disiksa? Tidak, setiap hari Senin aku diistirahatkan oleh Allah. Kenapa mendapatkan istirahat? Kok tidak disiksa terus? Karena hari Senin kebetulan aku berbangga, bermaulid, berbahagia mendengar keponakanku lahir, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Lahab saja yang kafir, setiap hari Senin siksanya diistirahatkan oleh Allah. Apalagi kita umatnya. Ketika kita mengadakan seperti ini, walaupun sederhana sekalipun, tapi dengan niatan berbangga dan bersyukur kepada Allah, dijadikan umatnya Rasulullah, insya Allah kita semuanya akan masuk surga. Amin ya Rabbal. Ada sebuah dawuh, ya, man adzama li maulidi kuntu syafi'an ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kuntu syafi'an, maka orang itu akan berhak menerima syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sepertinya terlalu jauh. Saya mohon izin, Mbak. Saya terlalu jauh melihat jamaah ini. Iya. Kalau di sini terang ya, Bu ya. Bapak terang? Punya karena ini. Ketika kita merasa bangga, berbahagia mempunyai nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hadra yang bilang Allah cuma. Yang lain enggak. Oh, diulang. Apa suara saya kurang bagus ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Allah mengutus Nabi Muhammad itu tidak lain adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, sebelum saya membahas Rasulullah, saya ingin sama ibu-ibu dulu, ya, bapak-bapak boleh mengutip. Ini tentang perempuan yang paling mulia, nanti menjadi pemimpin di surganya Allah, pemimpinnya para perempuan. Ibu-ibu kenal? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Adik-adik kenal Fatimah Az-Zahra? Siapa? Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji di mana ya? Ngaji di musola ya? Alhamdulillah diajari di musola. Dikenalkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatuna Fatimah ini adalah putri tercinta Nabi. Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang tahu
Wanita yang mulia itu seperti apa? Para sahabat semuanya diam. Tidak ada yang menjawab. Kutetan merah. Kamu tahu? Tak tahu dia. Tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya sampai waktunya pulang, tidak ada yang menjawab. Ya sudah, kalau begitu PR kata Rasulullah. Jadi dulu ada PR mas. Ya, kalau begitu cari jawabannya sampai ketemu. Pulanglah. Termasuk juga ada sahabat Sayyidina Ali di situ pulang. Pulang menemui istri tercintanya. Istri yang solehah, ya, dibiasakan. Yang ditanya itu bukan dapat berapa mas, bukan berapa sekarang olehnya mas, enggak. Tapi Fatimah yang ditanya pertama kali adalah, wahai suamiku, apakah ilmu yang engkau terima sekarang dari ayahanda? Tolong beritahu kepadaku. Ini istri yang solehah. Iya. Kalau di Puri Pratama yang ditanya apa duluan Pak? Ya, ciri-ciri istri solehah Sayyidatuna Fatimah mencontohkan ketika suami datang yang ditanya pertama adalah ilmu apa yang engkau terima dari ayahanda. Akhirnya ya banyak sekarang, cuma Rasulullah pada hari ini memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh semua sahabat. Apa pertanyaan itu wahai suamiku? Kata Sayyidatuna Fatimah. Diberitahukan, wanita yang paling mulia itu wanita yang seperti apa? Kata Sayyidina Ali. Oh, kalau itu saya tahu jawabannya. Sayyidatuna Fatimah ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sehingga pasti dia tahu. Akhirnya dibisikkan, sini saya kasih tahu mas. Dibisikkan. Setelah itu Sayyidina Ali itu tersenyum. Alhamdulillah besok saya akan menjawab pertanyaan Rasulullah. Singkat cerita keesokan harinya dikumpulkan lagi sahabat. Bagaimana sahabat? Ada yang bisa? Ada yang tahu wanita yang paling mulia itu adalah wanita yang bagaimana? Tidak ada yang berani, tidak ada yang tahu masih. Kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berdiri, saya ya Rasul. Engkau Ali, silahkan kau jawab pertanyaanku yang kemarin. Wanita yang mulia adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Aduh. Jadi wanita yang paling mulia adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki. Ini bukan berarti wanita itu harus di dalam kamar saja, ya. Tapi wanita yang seperti ini dimaksudkan adalah wanita yang tidak senang dan tidak suka mempertontonkan wajahnya di hadapan orang lain. Sekarang ini banyak, ya sedikit-sedikit mau ke Muludan, update status, tag. Betul apa betul? Mau jadi wanita yang mulia yang seperti itu. Ya, sedikit-sedikit, barusan ya. Nah, setidak-tidaknya dengan maulid kita mengenal siapa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian kita bisa meneladani beliau. Ya, Sayyidatuna Fatimah itu mengatakan jawaban yang benar sekali. Ya, dan Rasulullah tahu kalau Sayyidina Ali itu dikasih bocoran sama putri tercintanya. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Ya, aku tahu dari siapa itu jawabannya wahai Ali. Iya ya Rasul. Wanita yang tidak pernah melihat laki-laki. Kalau ada laki-laki ganteng, dompetnya tebal, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang tidak suka seperti itu wanita yang mulia, ya. Apalagi pas bawa roda 4, itu pasti sih gitu ya. Dan tidak pernah dilihat laki-laki. Artinya apa? Tidak pernah merasa, dia itu merasa risih kalau ada laki-laki yang melihat dia. Kecuali suaminya.
kecuali mahramnya. Ini enggak, iya kan? Kemana-mana mau berangkat, track status di FB, di WA. Tidak berarti kita tidak boleh selfie, tidak. Kalau bersama suami, monggo, enggak apa-apa. Ya, kalau sebentar lagi acara selesai, ibu-ibu mau foto bareng, enggak apa-apa itu. Tapi kalau yang sendirian-sendirian itu loh, itu maksudnya apa? Seperti itu. Jadi kalau ingin seperti Sayyidatuna Fatimah, merasa mempunyai malu yang begitu luar biasa. Ya, karena malu adalah sebagian daripada iman. Kalau kita mempunyai malu, maka kita tergolong orang-orang yang mempunyai iman yang besar. Nah, suatu ketika Sayyidatuna Fatimah ketika duduk-duduk bersama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini keluarganya Sayyidatuna Fatimah juga. Pas ada orang meninggal dunia lewat di depan rumahnya. Kebetulan yang meninggal adalah seorang perempuan. Dulu itu tidak ada keranda. Jadi mayat itu langsung diginikan sudah. La ilaha illallah. Sayyidatuna Fatimah melihat itu, menangis Sayyidatuna Fatimah. Menangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh Sayyidah Zainab, "Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis?" "Aku membayangkan wahai Zainab, bagaimana nanti ketika aku meninggal dunia, lekuk tubuhku dilihat oleh orang lain." Ini rasa malu yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal dia sudah mati, mengibaratkan, ya, mengisyaratkan bagaimana aku kalau sudah mati nanti diusung seperti itu. Diusung apa ya? Di apa? Diangku. Dipapah ya. Dipapah. Ya, soalnya enggak pakai keranda itu, ya. Akhirnya Sayyidah Zainab itu mengatakan sama Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, di Habasyah aku pernah melihat ketika ada orang mati lalu dibungkus pakai keranda. Maka keranda itu mulai menyebar kemana-mana ketika Sayyidah Fatimah wafat. Karena permintaan, oleh karena itu ya Zainab, camkan aku berwasiat kepadamu. Nanti ketika aku meninggal, ketika aku wafat, tolong aku ditutup. Supaya lekuk tubuhku tidak kelihatan." Ini orang mati tidak mau dilihat, Bu, lekak tubuhnya. Sekarang tidak mati. Pakaiannya tertutup. Tapi yang namanya paha menjerit. Terus ke atas juga merasa sesak dan semacamnya. Sehingga nampak. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, saya mau tidak dilihat ya bagaimana. Lawang sudah pas-pasan seperti itu ya. Ya astagfirullah saja. Kalau itu langsung kita menoleh, kita tidak dosa. Itu rezeki. Ya. Tapi kalau kelihatan pas astagfirullah. Pak Abid, Bu. Itu dosa, Bapak, ya. Lain lagi. Tapi ketika melihat astagfirullah. Lain lagi yang menutup astagfirullah. Itu akhlak Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bagaimana dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya angkat sebuah cerita tentang akhlak Rasulullah. Mungkin ini tidak pernah disampaikan oleh ustadz atau kiai yang lain. Suatu ketika Rasulullah itu berkunjung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dia menanyakan, "Wahai Fatimah, adakah makanan di sini?" "Tidak ada, ayahanda. Cucu-cucumu Hasan dan Husain juga sudah 2 hari tidak makan ya Rasul." Akhirnya Rasulullah, ya Allah, merasa kasihan, merasa iba kepada kedua cucu tercinta beliau.
Padahal Rasulullah lebih dari 2 hari, 3 hari tidak makan. Bahkan perutnya Rasulullah disalat, Bu. Apa disalat? Iya, diganjal. Wah, pinter-pinter di sini ya. Diganjal pakai batu. Akhirnya Rasulullah, ya sudah kalau begitu tunggu di sini. Rasulullah hendak mencari rizkinya Allah. Beliau berjalan sampai dengan di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran kota Madinah akhirnya Rasulullah itu menemukan sebuah sumur yang di situ pasti ada air. Nah, kemudian Rasulullah duduk. Rasulullah duduk. Ya, ini sudah terasa. Rasulullah duduk, tidak lama kemudian datanglah seorang badui hendak mengambil air di situ. Kemudian berdiri lagi. Tidak berdiri, masih kipat. Akhirnya ditawari oleh Rasulullah, wahai badui, wahai tuan, apakah boleh tuan memberikan jasa kepadaku? Aku hendak menolongmu untuk mengambilkan air. Oh iya sudah, kalau kau mau membantuku, aku akan kasih 3 kurma. 1 timbanya 3 kurma. Jadi kalau ngambil air, 1 timba ditukar dengan 3 kurma. Akhirnya diambillah air 1 timba, 2 timba, 3 timba, 4 timba, sampai 11. Ketika mau ngambil lagi, tali ini putus. Tali yang mengikat timba itu putus, akhirnya timbanya jatuh. Sang badui itu emosi. Ya, langsung dia berdiri. Sang badui itu langsung dengan emosinya dia memaki-maki Rasulullah. Bagaimana kamu ini, saya rugi itu. Langsung sampai ditampar Rasulullah. Rasulullah ditampar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana reaksi Rasulullah ketika ditampar? Rasulullah tersenyum. Maaf Tuhan, saya tidak sengaja Tuhan, maaf. Maaf Tuhan. Sambil diomeli Rasulullah, ditampar oleh sang badui tadi. Tidak cukup dengan itu. Ayo bantu aku, ambil, mau ngambil itu. Biar saya yang turun ke bawah. Jangan. Diambil sendiri oleh badui itu. Kemudian ketika naik ke atas, timba itu dilemparkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah tersenyum. Bagaimana kalau orang Puri Pratama digitukan? Jangankan ekentore tembo, Pak. Ngake woi lapor lagi Pak polisi. Rasulullah tersenyum, Rasulullah penuh dengan minta maaf. Maaf, saya tidak sengaja. Ya sudah. Saya bayar ini 33 kurma untukmu. Kamu sudah mengambil air 11 timba tadi. 11 kali 3, 33. Akhirnya Rasulullah berlalu di situ. Baik, terima kasih engkau telah membantuku. Nah, sejenak kemudian akhirnya sang badui itu mikir. Ya. Duduk sang badui itu. Mikir, kok ada ya orang ditampar, dilempari timba, malah tersenyum. Akhirnya sang badui itu ingat bahwa tidak ada akhlak yang lebih mulia dari itu kecuali akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat itu, akhirnya sang badui itu berteriak, "Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku telah menampar kekasih-Mu ya Allah. Ampuni aku ya Allah." Dia ambil kampak yang besar, tangannya yang tadi menampar, langsung dia potong sendiri. Potong, Bu. Jalai potong. Potong, putus. Ya. Burung ucap putung lah. Takut gelai pole sampean. Putus. Ya. Akhirnya sang badui itu pun menangis, terus menangis sampai sore. Dia kemudian ingin menemui Rasulullah, ingin meminta maaf kepada Rasulullah. Akhirnya dia ambil itu
apa? Tangannya yang putus itu. Pakai tangan kiri karena yang dipotong tangan kanan. Eteng-teng akhirnya, Bu. Dia pergi ke kota Madinah, dia cari Rasulullah. Wahai sahabat, katakan kepadaku mana Rasulullah. Katakan kepadaku mana Rasulullah. Sampai di masjidnya Rasulullah, dia bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Wahai Badui, kenapa engkau mencari Rasulullah? Wahai Salman, wahai sahabat, antarkan aku menemui Rasulullah. Aku telah berdosa kepada Rasulullah. Akhirnya diantarkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Ketika itu Rasulullah melihat sambil beliau itu menyuapi cucu-cucu tercintanya dengan kurma itu tadi. Akhirnya dari kejauhan, siapa nontong tanang? Ya, ditungtung tangannya itu. Apa ditungtung? Kalau dipikul begini, Bu. Ya dibawalah. Ya. Akhirnya dekat sekali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Langsung dia bersimpuh di hadapan Rasulullah. Wahai Rasul, sungguh demi Allah yang telah menciptakanmu dan mengutusmu sebagai nabi, aku tadi tidak tahu bahwa itu tadi dirimu ya Rasul. Rasulullah, apakah marah? Apakah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Beda dengan kita. Kalau kita, mangkana, tina, mangkana nyatanya gelus. Mun kita, kadang dari jauh sudah tulat tuh, nah, minta maaf marina ya. Ada marina minta maaf ya. Begitu ya Pak. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak yang sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh ada pada diri Muhammad budi pekerti yang agung, dan rasa kasih sayang yang luar biasa. Nabi sebelum Rasulullah, nabi-nabi yang lain, nabi-nabi ada berapa? 25 yang wajib diketahui. Nabi itu ada 124.000. Ya, nabi itu ada 124.000. Yang wajib kita ketahui adalah 25. Lalu ada lagi tergolong dari 25 nabi itu ada nabi yang istimewa yang tergolong ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Ada 5. Nabi siapa saja? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kelas berapa, Dek? Kelas 5 ya tahu ulul azmi. Saya guru agama di sekolah dasar kelas 5 itu sudah mengenal ulul azmi ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masuk enggak? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dari 5 nabi terhebat, yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, tadi sampai mana saya cerita? Sampai lupa, sampai duduk ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, yang tadi itu memang memberikan maaf yang luar biasa. Semua nabi hanya satu dikasih sifat Allah. Tapi Nabi Muhammad dikasih 2 sifat yang dimiliki Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf ini sifatnya Allah, rahim juga sifatnya Allah, tapi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cerita yang tadi kembali kepada cerita, ya Rasul, tolong maafkan aku ya Rasul. Rasulullah langsung, saya sudah memaafkanmu tadi, saya tidak pernah menyalahkanmu. Saya malah berterima kasih karena
berkat engkau cucu-cucuku ini bisa makan kurma. Ini Rasulullah. Malah berterima kasih. Kalau engkau tidak menyimpan dendam ya Rasul, tolonglah ya Rasul, tanganku ini yang satunya sudah putus ya Rasul. Dengan mukjizatmu tolong sambungkan lagi tanganku ya Rasul. Akhirnya bawa ke sini. Langsung dikasih dengan ludahnya Rasulullah, disambung lagi, kembali asal. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng mun orang Puri Pratama macem-macem. Ya. Ada orang luka, sini. Gitu. Bukan Rasulullah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin jamaah mauludan yang dimuliakan Allah. Banyak sekali kisah-kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satunya tadi itu sudah disebutkan. Ada lagi seorang nenek-nenek. Dia sedang membawa bawaan yang luar biasa banyak. Di sini digendong, di sini keranjang, di sini juga ada tas. Sehingga ketika itu berpapasan dengan seorang pemuda yang tampan. Langsung pemuda tampan itu, wahai nenek biar aku bantu. Bawaanmu aku bawa ya nenek ya. Oh kau cek baiknya, ya sudah. Langsung semuanya dibawa oleh sang pemuda itu. Biar tasnya saya, jangan nek, ini berat biar saya yang bawa. Sambil berjalan, nenek rumahnya di mana? Itu di ujung jalan. Oh iya, mari nek saya antar. Sambil berjalan, sang nenek ini ngomel. Kamu kenal dengan yang namanya Muhammad ya? Tersenyum Rasulullah. Awas ya, jangan dekati yang namanya Muhammad itu. Itu orang tidak baik itu. Orang yang suka memecah belah umat itu. Itu pembohong besar itu. Itu pendusta itu. Penyebar hoak itu. Terus sampai nyampe Rasulullah. Padahal yang membawakan itu Rasulullah. Rasulullah tersenyum terus. Nunduk saja. Awas ya. Jangan sampai dekati yang namanya Muhammad. Kita bayangkan Bu. Waktu kita mau menolong orang. Pas orang itu menghina kita. Apa yang terjadi kira-kira? Tak laten nyincep kios. Iya. Rasulullah tidak. Terus sampai selesai nyampe di rumahnya. Tunggu dulu anak muda, kau cek baiknya sekali. Aku ambilkan minum. Iya terima kasih nek. Dengan luar biasa agungnya, sopan santunnya, Rasulullah tersenyum menunggu. Ketika diberi air, setelah selesai, wahai nenek sudah saya membantumu, saya mohon pamit. Oh iya. Nyampe di halaman dipanggil lagi, wahai pemuda yang baik hati, katanya. Aku penasaran siapa namamu, kau cek baiknya sekali. Siapa namamu? Akhirnya pemuda itu pun menjawab, aku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bisa membayangkan wajah sang nenek pada waktu itu. Ketika dia berjalan sampai di rumahnya tak henti-hentinya hinaan, cercaan kepada Rasulullah. Padahal lelaki di sampingnya adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah tersenyum terus. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa kira-kira seperti itu Bu? Bapak bisa kira-kira seperti itu? Jangankan dibicarakan di samping. Dibicarakan di belakang tompo. Buat status kurang ajar memang anak itu. Makanya kalau mulai sekarang barokahnya maulid. Status-status yang tidak baik. Tidak usahlah. Ya. Karena apa? Karena kata-kata yang muncul dari hati itu adalah cerminan bagaimana bersihnya hati kita. Kalau hati kita bersih, maka kata-kata yang muncul adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang bermanfaat. Tapi ketika kata-kata yang muncul adalah hinaan, marah, emosi, itu adalah cermin bahwa hati kita sedang sakit. Ya, saya pegel retat itu berbicara di belakang saya. Di depan saya itu baik-baik sama saya. Oh, ternyata di belakang dia menjelek-jelekkan saya.
Saya cermet Pak Ustaz. Dengan barokahnya peringatan Maulid, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai cerita yang terakhir, biar tidak ngantuk, saya ada seorang sahabat Nabi, dia itu lucu, ya, tapi jenggol. Sahabat Nabi ada yang jenggol dia, ada, ya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Nuaiman, Nuaiman bin Amr. Beliau itu nanti masuk surga dengan tertawa, karena sering membuat tertawa Rasulullah, sahabat Nuaiman. Majelisnya Rasulullah tidak akan hidup kalau tidak ada Nuaiman. Ya, di mana dia hadir pasti membuat ulah sudah. Tapi tidak bikin marah karena sudah tahu semuanya. Ya. Nuaiman ini kerjaannya mabuk. Nah, kalau soal mabuk, Rasulullah tidak mau berkompromi. Kalau sudah melanggar agama Islam, Rasulullah menghukum. Jadi kalau sudah ketahuan mabuk, dicambuk. Jadi hukumannya ketika ada Rasulullah, orang yang mabuk, minum minuman keras itu dicambuk 60 kali. Ya, dicambuk 60 kali. Kalau sekarang ya jangan nyontoh sekarang sudah. Itu haram sudah ya. Dicambuk. Dapat 3 hari, mabuk lagi. Sampai sahabat yang lain itu, wahai Nuaiman, kau telah mempermainkan Rasulullah. Laknatullah kau Nuaiman. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, jangan kau melaknat Nuaiman. Karena Nuaiman itu adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Orang kalau sudah dicintai Allah dan Rasulnya, mau apa sudah? Ya. Makanya kalau berdoa jangan minta surga. Surga itu makhluk. Tapi minta ridho dan cinta Allah. Allah kalau sudah cinta Pak, apa yang kita minta? Sama seperti kita cinta sama anak kita. Iya, kalau kita cinta sama anak kita lak nyalaan padahal. Tapi sebela siapa? Anak tibi. Karena cinta itu sudah. Meskipun sudah tahu salah, pasti tetap dibela. Karena anak. Sama juga seperti itu. Kalau sudah kita dapat cinta dari Allah, apa yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Makanya kalau berdoa cari, minta ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nuaiman ini sering membuat ulah. Ya, suatu ketika Nuaiman ini ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Ada seorang penjual madu. Kayak ginilah tempatnya ya. Dipanggil oleh Nuaiman, wahai penjual madu, kemarilah. Ta'al. Mari. Beni ta'al itu. Come here. Ketika apa ini? Madu. Oh, ayo ikut saya. Madumu aku tebas sekarang. Tebas. Kalau paipole lah. Apa tebas? Borong. Aku borong. Ayo ikut. Dibawa ke rumah Rasulullah. Di rumah Rasulullah ada beberapa sahabat di situ. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Wahai Nuaiman, apa yang kau bawa? Aku membawa madu ini Rasul. Silahkan Rasul. Apa ini? Hadiah. Karena Rasulullah tidak makan sedekah. Rasulullah dan keluarganya tidak memakan barang-barang yang berbau sedekah. Tapi kalau hadiah, Rasulullah mau. Ini hadiah ya Rasul, dariku ya Rasul. Oh ya, terima kasih. Ayo, sahabatnya dibagi semuanya satu-satu. Sampai madu itu habis. Rasul terus Nuaiman ini mohon pamit. Mohon pamit ya Rasul, saya mau ke belakang dulu. Oh iya. Nuaiman langsung keluar menemui penjual madu itu. Sana, kamu masuk. Nanti bilang, ya, uangnya itu yang milik rumah, yang pemilik rumah yang mau bayar. Saya mau ke anu dulu. Ditinggal sama Nuaiman. Akhirnya sang penjual madu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya penjual madu ya Rasul. Terus, iya, ini madunya belum dibayar ya Rasul. Loh, Nuaiman. Iya, katanya yang mau membayar orang yang punya rumah. Ya Allah, tersenyum Rasulullah. Dibayar oleh Rasulullah. Ya, banyak lagi. Di masa Sayyidina Utsman bin Affan.
Ketika Nuaiman duduk, dia itu galau Pak. Nuaiman itu galau duduk. Pas ada orang buta itu ke utara, ke selatan, ke utara, selatan. Apa? Jagenjir. Sudah galau melihat orang genjir. Ini bikin sumpek saya. Akhirnya buta, sini, Bu ini. Apa kamu yang kau perbuat ini? Kamu mau apa? Aduh tolong saya mencari anak saya. Apa namanya buta. Terus kamu mau apa? Saya kebelet. Kebelet? Oh kamu mau cari toilet? Iya sudah ayo. Diambil itu tangan langsung diantar. Dibawa kemana oleh Nuaiman? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Di dekat mimbar, dulu udah ada tehel masih ya. Udah ada keramik udah ada. Dulu masjidnya Rasulullah itu tanah saja biasa. Di dekat mimbarnya Rasulullah, diantar di situ. Nah di sini sekarang kamu aman. Oh ini toilet? Iya. Akhirnya orang banyak sholat di belakang. Iya. Ketika sholat kita bisa bayangkan sholat pas ada di depan buka celana Bapak. Nuaiman lari sudah hilang. Akhirnya mempercepat sholatnya sahabat langsung ya Allah masjid Rasulullah. Akhirnya ketika didekati oh ini buta katanya. Buta kenapa kau kencing di sini? Loh kenapa ini kan toilet. Ini masjid Rasulullah katanya. Akhirnya ayo siapa tadi yang mengantarmu di sini? Tidak tahu. Tapi sahabat yang lain tahu sudah. Karena itu memang kebiasaannya siapa? Nuaiman. Makanya Nuaiman ini orang yang selalu bikin ulah. Tapi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kok bisa begitu? Ya itu sudah takdir Allah. Makanya jangan meminta surga Allah. Tapi meminta cinta Allah. Orang kalau sudah cinta mau berbuat apa? Enak sudah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Nuaiman tidak pernah mengaku dirinya dicintai Allah. Tidak. Yang memberitahu para sahabat bahwa Nuaiman dicintai Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sang buta itu bernazar, berjanji. Kalau saya nanti ketemu dengan orang yang namanya Nuaiman, maka akan aku pentung nanti. Pakai tongkatnya. Pukul pakai tongkatnya. Akhirnya dia cari ke sana kemari. Kamu udah kelihatan Nuaiman? Oh Nuaiman itu jangan dicari. Kalau dia itu mau pasti datang sendiri. Akhirnya sampai 3 hari lelah dia duduk. Cari Nuaiman. Nuaiman datang lagi. Dengan suara yang sedikit berbeda. Wahai bapak, si pura-pura alim dia. Wahai bapak, terlihat kau lelah sekali. Sedang apa? Aku mencari orang yang namanya Nuaiman. Oh Nuaiman itu memang sedikit bikin ulah. Memang itu, kamu ingin tahu di mana Nuaiman? Iya antarkan aku ke Nuaiman. Ayo. Digandeng lagi tangannya dipegang lagi. Dibawa. Muter-muter lagi. Dibawa ke masjidnya Rasulullah lagi. Kebetulan pada waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan sedang sholat. Ya, ketika sedang sholat. Jangan tanya bagaimana khusyuknya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Berbeda dengan kita. Kita mendengar saja ngecit. Iya, salat malam pas ada suara kresek sudah tidak khusyuk. Tapi kalau Sayyidina Utsman bin Affan enggak. Jadi ketika dirabakan tongkatnya, ini Nuaiman katanya. Dia pura-pura alim, dia pura-pura sholat. Ini Nuaiman sudah. Benarkah? Iya. Oh iya. Ya silakan terserah Anda sudah. Nuaiman lari. Akhirnya dipukul itu. Nuaiman. Orang sholat dipukul. Sahabat kelihatan. Wahai Amirul Mukminin mau dibunuh. Banyak yang datang. Ketika datang, si buta lagi. Kenapa kau memukul Amirul Mukminin? Loh, Amirul Mukminin saya pukul katanya. Iya. Katanya tadi saya diantar. Katanya ini Nuaiman. Oh, yang antar kamu itu Nuaiman. Ya Allah, mulai sekarang saya berjanji. Saya tidak akan percaya dengan yang namanya manusia lagi katanya. Banyak sekali cerita-cerita yang
bisa membangkitkan kita, meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mudah-mudahan dengan peringatan zikra maulid sedikit demi sedikit seperti yang diharapkan oleh panitia tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah, insya Allah ya, tidak hanya kedamaian yang kita peroleh, tapi kenyamanan dan juga ketenangan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau tidak hanya di mulut saja. Karena banyak sekarang cinta. Padahal kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka berarti orang itu cinta kepadaku. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa sunnah Nabi yang dikerjakan dalam sehari semalam? Duha, duha saya masak masih Pak Ustaz. Tahajud, ngantuk sudah capek Pak Ustaz. Terus apa sunnah Rasul yang kita hidupkan? Kalau ibadahnya mungkin kita tidak bisa ya. Barangkali kebiasaan beliau. Apa sunnah Rasul diantaranya?